sekarang ini kita akan bahas beberapa topik yang lagi viral banget. Dan topik ini sehubungan dengan masa pandemik tentunya. Nah, cuman kali ini kita tidak akan bahas tentang COVID-nya, tapi kita akan bahas bagaimana keadaan para tenaga kesehatan di tengah COVID-19 yang semakin lama semakin tidak jelas bagaimana langkah penanganannya. Nah, yuk kita lihat salah satu berita yang tayang akhir-akhir ini adalah berita yang saya tunjuk ini adalah berita yang katanya ada dokter yang memberi sogokan atau memberikan duit kepada keluarga pasien untuk supaya pasien mengakui bahwa dia adalah penderita COVID. Nah, ini saya sudah dapat informasi konfirmasinya dari gugus penanganan percepatan COVID-19 di Sulawesi Utara. Ternyata ini beritanya tidak benar. Apa yang dituduhkan ternyata tidak sesuai. Kenapa? Karena gugus percepatan COVID-19 ini mengatakan bahwa pihak rumah sakit memberikan biaya untuk memandikan dan mengimani untuk jenazahnya. Ya, kita coba buka beritanya. Jadi ini adalah cek fakta viral dokter rumah sakit di Manado sogok keluarga pasien PDP COVID. Nah, ini kita akan bacakan apa yang menjadi konfirmasi dari penulisan faktanya. Yang pertama adalah cek fakta liputan 6 menelusuri klaim dokter rumah sakit sudah menyogok keluarga pasien agar setuju meninggal karena COVID. Ternyata itu tidak benar. Kenapa? Karena juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara, Stephen Daniel, mengatakan terkait isu pemberian uang dalam kasus tersebut, dalam SOP tidak ada kebijakan pemberian uang kepada keluarga pasien. Yang dia tangkap dari penjelasan dokter rumah sakit Pancaran Kasih, uang diserahkan kepada imam yang dipanggil oleh pihak rumah sakit untuk memandikan dan mensalatkan jenazah, bukan kepada keluarga. Nah, berita-berita yang masuk ini yang sekarang lagi viral sebenarnya membuat para tenaga kesehatan agak sedikit geram. Kenapa? Karena ada isu bahwa ada beberapa netizen yang mengatakan bahwa dokter bukan lagi pahlawan, tapi pengkhianat bangsa. Nah, ini cukup menyakitkan hati para tenaga kesehatan. Dan saya juga dapat beberapa informasi yang ada di Facebook. Ada salah satu account dari Facebook ya, itu menyampaikan ini beritanya bahwa saya bacakan beritanya. Ini komentarnya ngomong begini. Lebih baik tularin aja semua dokter maupun perawat yang ada di rumah sakit UNER Surabaya biar tahu rasanya gimana terkena COVID-19. Nah, ini adalah berita yang cukup menyakitkan bagi tenaga kesehatan. Kalau kita mau telusurin seperti apa sih dampak COVID-19? Karena COVID-19 tidak hanya berdampak kepada masyarakat biasa. Karena kenyataannya bahwa para tenaga kesehatan pun mengalami dampak itu. Tenaga kesehatan selain penghasilannya menurun, ada satu hal yang harus dihadapi oleh tenaga kesehatan, yaitu memperlengkapi diri di masa pandemi. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk melengkapi diri mereka dengan alat pelindung diri. Harus membeli baju hazmat, harus membeli face shield, harus membeli masker, dan alat pelindung yang termasuk adalah alat pelindung diri level 3. Dan ini adalah biaya pribadi mereka, bukan biaya yang dibebani kepada instansi ataupun pemerintah. Nah, terus bagaimana? Apakah kalian tetap menganggap bahwa dokter itu adalah pengkhianat? Padahal dokter sudah berusaha menangani para tenaga kesehatan, sudah berjibaku di garda terdepan untuk menangani COVID-19. Para penderita yang semakin melonjak, walaupun kemarin ada hashtag Indonesia Terserah, itu bukan menyatakan bahwa kami tenaga kesehatan berhenti menangani kalian. Tetapi ini adalah suatu statement yang menyatakan bahwa itu terserah kalian. Kalau kalian harus terinfeksi atau kalian harus terkena penyakit COVID, kami siap menangani kalian ketika kita akan bertemu di rumah sakit. Nah, apa yang salah dengan tenaga kesehatan? Mereka sudah berjuang, tetapi masih ada aja netizen yang menghina, bahkan memaki-maki dalam bentuk hate speech. Yuk kita tenang. Sekarang ini bukan waktunya untuk kita saling menyalahkan, tetapi ada waktunya kita bangkit. Indonesia pasti kuat. Kita akan menghadapi banyak masalah di depan pasca dengan pandemi ini. Salah satunya yang terdekat adalah kita akan menghadapi yang namanya new normal. Siapkah Anda? Harus siap. Karena kenapa? Keadaan ini adalah langkah yang akan diambil pemerintah untuk menyelamatkan segala sisi seperti yang saya telah bahas di tayangan sebelumnya di video saya tentang bagaimana new normal dan herd immunity bersama Dr. Lia. Nah, ini kita sudah bahas apa sih dampaknya, apa sih plus minusnya dari kebijakan ini. Tetapi masyarakat tetap
stay di rumah, kalau tidak perlu tidak usah keluar, dan selalu mengikuti protokol yang sudah diberikan oleh Kementerian Kesehatan sehingga kita bisa selamat dari masa ini dan pandemi ini bisa segera selesai. Nah, kita coba telepon beberapa dokter yang mungkin mereka punya pendapat lain tentang keadaan dan isu ini. Yuk, kita telepon yang pertama Dokter Mujahid atau dikenal sebagai Dokter Oji. Beliaunya praktek di salah satu kota di Sulawesi Tenggara, yaitu di Kota Buton. Ya, kita coba telepon. Oke. Nah, ini ya teman-teman, kita coba telepon langsung. Kita sekarang. Oke, selamat sore dok, Dokter Oji. Oke bro, ini kan kita ini lagi coba buat video tentang isu-isu yang berkembang saat sekarang ini. Kan banyak isu-isu yang menyudutkan para tenaga kesehatan ya. Mulai dari tuduhan katanya sekarang ini jadi bisnis dan industri karena adanya uang 300 juta setiap pasien yang terdiagnosa COVID. Nah, terus ada lagi berita yang mungkin Dokter Oji sendiri kan dengar ya, mungkin berita yang tentang pasien yang menuduh bahwa ada dokter yang memberikan sogokan di Manado yang ternyata itu sudah dapat konfirmasi dari Ketua Gugus Percepatan COVID-19. Nah, Dokter Oji sendiri, menurut Dokter Oji sendiri gimana ini bro tentang isu-isu yang menyudutkan para tenaga kesehatan? Mungkin bisa membagikan sedikit mungkin infonya ya. Kalau saya sendiri sih simpel saja. Saya di bulan 3 dan bulan 4 nggak gajian. Waduh, nggak gajian dok? Iya. Waduh. Ya karena itulah maksudnya kunjungan pasien non-COVID kan pasti kurang. Toh? Ya. Jadi pasti omset klinik, omset rumah sakit pasti turun. Belum lagi kemarin di bulan 2 kan awal-awal COVID kita harus nyetok APD banyak-banyak. Jadi saya belanjanya harganya malah 10 kali lipat lah. Dari harga normal ya dok ya? Sedangkan APD kita pakainya hampir setiap hari. Betul. Dan setiap pasien rata-rata kita harus ganti kan. Kayak handscoon itu harus gantinya setiap pasien. Ya. Jadi kalau dibilang untung ya gimana ya? Tapi katanya ada isu yang 300 juta ini sebenarnya sih apa sih yang dimaksud masyarakat sampai menyudutkan, sampai ada yang memaki-maki, ngata-ngatain dokter bahwa dokter itu bukan lagi pahlawan tapi pengkhianat bangsa. Ini cukup melukai hati sebenarnya tenaga kesehatan. Tapi bagaimana menurut Dokter Oji ini? Masalah 300 juta itu kan sebenarnya pertanyaannya simpel, sudah dibayar atau belum? Nah, kalau seandainya itu kan tanggungannya dari pemerintah. Nah, berarti kan sebenarnya bisa aja itu dijadikan industri oleh para tenaga kesehatan ketika dia mendiagnosa positif COVID-19 akan dibayarkan, kan itu tanggungannya pemerintah. Masyarakat kan tidak akan memikirkan mau dibayar atau tidak, tapi kan paling tidak itu menganggap bahwa dokter itu bisa jadikan industri gitu loh dok. Nah gimana kira-kira? Apakah itu memang benar itu dapat 300 juta atau gimana? Yang pertama, yang dibayar itu bukan dokternya 300, tapi institusi penyelenggara pelayanan kesehatannya. Nah, dan kita tahu kan bahwa di dalam institusi pelayanan kesehatan itu bukan cuma ada dokter. Ya. Semuanya ada, mulai dari direktur sampai cleaning service dan satpam. Dan semua itu akan dibagi. Yang kedua, dalam setiap pelayanan pasti ada biaya. Ya. Ada biaya yang harus keluar. Jadi, seperti yang saya bilang tadi kan, harga APD-nya meningkat. Lebih dari 10 kali lipat. Kemarin sempat ada sebuah normal, ternyata belum normal-normal juga. Sampai sekarang itu ya? Sampai sekarang, iya. Terakhir saya masih beli, adalah penurunan ketimbang waktu masih tahap awal-awal, tapi harganya masih mahal juga. Ya, betul sekali. Nah, menurut Dokter Oji sendiri berarti informasi 300 juta itu memang benar ada ya dok ya? Kalau sampai sekarang kan namanya pemerintah ya. Harga 300 juta itu biasanya kita bilang pagu anggaran. Artinya dia itu nilai maksimalnya. Tapi untung klaimnya. Gitu. Sama ketika kita bilang sakit ini, belum tentu dibayarkan semuanya. Jadi itu adalah nilai maksimal. Seringkali bahkan malah tagihannya mungkin 300 juta. Kalau ternyata penggunaannya kita 250, berarti kan untungnya cuma 50 juta. Gimana kalau pasiennya dirawat sampai berhari-hari, menghabiskan banyak sekali APD, menghabiskan banyak bahan, bisa besar rumah sakit tidak dapat untung sama sekali. Nah, Dokter Oji sendiri mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman. Ya kebetulan kan kita nanti akan tayangkan ini di YouTube. Mungkin ada yang Dokter Oji mau sampaikan selaku dokter yang
merasakan dampak dari COVID-19 ya, mungkin. Intinya sih, kalau kita mau paham betul COVID ini, kita harus belajar lebih banyak lah. Ya. Kita harus tahu, maksudnya kita hidup di era informasi. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih informasi yang mana yang mau kita dengar dan mana yang kita tidak dengar. Ya. Selain itu, penting sekali untuk melihat siapa yang berbicara. Apakah dia punya kompetensi berbicara di situ? Apakah dia terlibat langsung atau tidak? Betul. Karena biasanya yang paling ribut itu di lapangan ya komentator, penonton kan? Ya, betul sekali. Nah, kalau komentatornya lebih pintar soalnya. Kalau kita langsung percaya aja kata komentator ya, mau gimana lagi? Harusnya dengarlah mereka yang benar-benar turun langsung, benar-benar yang mengalami langsung lah kejadian itu. Oke. Ada lagi mungkin dokter yang mau disampaikan buat seluruh masyarakat di Indonesia sehubungan dengan isu-isu yang memojokkan tenaga kesehatan? Jadi, kalau maksudnya kita ini sebagai manusia pastilah akan sakit. Jangan sampai kita memojokkan orang yang nanti akan menyelamatkan hidup kita di kemudian hari. Ya. Kira-kira seperti itu aja. Oke deh. Oke, terima kasih Dokter Oji ya. Semoga nanti informasi ini bisa memberikan masukan buat pada pemirsa, buat masyarakat seluruh Indonesia bahwa kenyataan dan fakta yang ada di lapangan itu tidak seperti yang mereka tuduhkan, sehingga tenaga kesehatan ini tidak selalu menjadi hujatan pada masyarakat, sehingga tenaga kesehatan itu bisa bekerja secara maksimal. Oke, Dokter Oji, terima kasih buat waktunya. Mohon maaf kalau saya mengganggu dokter ya. Baik ya, sama-sama. Terima kasih Dokter Oji, selamat sore. Ya. Oke, teman-teman, kita sudah tersambung dengan Dokter Oji, dan Dokter Oji menyampaikan bahwa beliau sampai hari ini sudah 2 bulan tidak mendapatkan gaji. Bahkan memang mereka harus membutuhkan biaya untuk melengkapi diri mereka untuk kebutuhan alat pelindung diri. Oke teman-teman, kita akan coba telepon lagi salah satu dokter. Beliau ini adalah spesialis kulit dan kelamin yang ada di kota Surabaya. Yuk kita coba telepon. Nah, kita coba sambungkan ke Dokter Luni ya, spesialis kulit dan kelamin. Halo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dokter Luni. Waalaikumsalam ya. Dokter Luni, ini kan saya ini dapat informasi, ada berita, kebetulan isunya itu tentang memojokkan para tenaga kesehatan ini dok. Ini kan ada tuduhan lah segala macam, mulai dari dokter menjadikan pandemik ini sebagai industri untuk menambah penghasilan. Nah, sama saya juga sedikit tadi melihat dari instastory-nya Dokter Luni, kalau ada survei yang Dokter Luni menyampaikan bahwa ternyata tenaga kesehatan itu di masa pandemik sebenarnya keadaannya penghasilan untuk jasa medisnya semakin menurun. Nah, ini saya pengen tahu nih Dokter Luni, mungkin ada pendapat bagaimana tentang isu-isu ini seperti itu loh dok. Iya, baik. Ya, kemarin juga dapatnya pertama dari Instastory Sejawat ya, teman Sejawat semua yang banyak yang meng-share tentang ada seorang netizen yang menuduh kalau musim corona ini membuat dokter menjadi panen istilahnya, kayaknya yang penghasilannya bertambah berlipat-lipat, padahal pada kenyataannya saya sudah pernah tanya sama teman sejawat yang sering sekali berhubungan dengan tenaga kesehatan atau sejawat-sejawat yang memang di garda depan, bahwa sampai saat ini mereka belum menerima insentif apa-apa terkait dengan kasus corona ini gitu. Jadi ya yang diberikan selama ini adalah gaji sebagaimana biasanya gitu. Dan juga untuk tenaga kesehatan itu malah nggak pernah tuh saya mendengar dari teman itu yang malah tambah naik, malah tambah kaya, malah tambah banyak. Yang ada yaitu tambah sedikit karena pasien juga menurun. Banyak yang orang tidak mau ke rumah sakit kecuali kondisinya udah parah banget, udah nggak bisa lagi mereka obatin sendiri baru deh ke rumah sakit gitu. Ditambahkan kita juga banyak yang memang mengurangi
mengurangi praktek demi keamanan kita sendiri karena kita kan punya keluarga juga. Betul sekali. Nah, berarti Dokter Runi, berarti untuk isu ini masyarakat harusnya lebih mengerti ya, artinya bahwa itu isu yang memprovokasi sehingga mungkin banyak netizen yang akan memberikan hujatan kepada tenaga kesehatan. Padahal kan sebenarnya kenyataannya ya kita lihat sendiri bahwa kan tidak seperti itu, Dok. Nah, mungkin Dokter Runi mau sampaikan sesuatu buat masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia tentang isu-isu yang beredar, apa yang mereka harus lakukan sebelum mereka berkomentar seperti itu, Dok. Iya, yang penting sih pada saat sekarang itu dari kita itu harus banyak menumbuhkan segi positif dari segi apapun ya, maksudnya percaya pada tenaga kesehatan, pada pemerintah, karena itu semua akan lebih memberikan vibes yang positif yang untuk kita bisa melawan semua pandemi penyakit ini gitu. Itu yang kita butuhkan, bukannya tudingan jahat, tudingan negatif. Baik, padahal kita itu sudah sedemikian berusaha supaya kita tetap kerja, tetap praktek, tetap melayani masyarakat itu. Padahal kita juga punya keluarga kan di sisi lain yang harus kita lindungi. Iya, gitu. Oke deh. Ya, Dokter Runi, terima kasih buat waktunya sama sedikit informasi buat masyarakat. Semoga nanti masyarakat bisa melihat ini dan bisa menjadikan ini sebagai pedoman mereka bahwa mungkin teman-teman masyarakat di luar sana harus lebih pintar dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Oke, Dokter Runi, terima kasih Dokter Runi. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah tersambung dengan Dokter Runi. Beliau sudah menyatakan bahwa keadaannya seperti apa dan teman-teman sudah mendengarkan sendiri wawancara kita dengan Dokter Runi. Nah, kita udah dapat informasi yang baik kan? Yuk, sekarang kita harus lebih bijak menggunakan media sosial sehingga di tengah pandemik ini kita tidak saling menuding, tetapi kita saling bergandengan tangan untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, saya Dokter Gio. Terima kasih. Bye-bye.